Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran puisi menggunakan metode pembelajaran group investigation. Langsung saja untuk pengertian group investigation. Group investigation adalah model pembelajaran yang kooperatif dengan membentuk kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu topik. Menurut Tarigan 2010, metode pembelajaran group investigation merupakan pembelajaran yang melibatkan siswanya untuk melakukan penyelidikan atau investasi dalam suatu kelompok yang kooperatif dan dapat menghasilkan suatu topik yang menarik untuk dibahas. Group investigation dapat mengimplementasikan pembelajaran serta menuntut kemampuan dalam melatih komunikasi sosial. Hal ini dapat terlihat dari model motivasi pembelajaran siswa yang sangat tinggi. Dalam model group investigation terdapat 3 konsep utama. Yang pertama, penelitian. Penelitian adalah proses di mana siswa dirangsang dengan cara menghadapkan pada masalah. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah pengalaman yang tidak dibawa dari lahir, tetapi diperoleh dari individu melalui pengalaman secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada dinamika belajar kelompok. Dinamika belajar kelompok menunjuk pada suasana yang menggambarkan sekelompok individu yang saling berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji bersama. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran group investigation. Langsung saja untuk yang pertama, pembentukan kelompok kecil. Dalam kegiatan ini, guru dapat mengulas sedikit tentang pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian, guru memaparkan materi dan membagikan siswa berdasarkan heterogen ke dalam bentuk beberapa kelompok. Yang kedua, menentukan tema dari berbagai kelompok yang akan dibahas. Yang ketiga, melakukan investigasi. Setiap kelompok melakukan diskusi terkait materi yang sudah diberikan dan mencari tahu serta memahami tentang materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, membuat laporan tertulis. Yang kelima, mempresentasikan tema yang sudah dibahas. Setelah melakukan diskusi, siswa belajar mengomunikasikan hasil yang telah didapat dalam diskusi kelompok dan melakukan presentasi di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Dan yang keenam, melakukan evaluasi atau penilaian kegiatan yang dilakukan oleh pengajar untuk mengevaluasi proses hasil kerja kelompok. Evaluasi ini bertujuan agar kelompok dapat bekerja sama dengan lebih efektif. Terima kasih disampaikan untuk rekan saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran group investigation. Kelebihan bagi guru untuk metode pembelajaran group investigation. Yang pertama adalah pengamatan mendalam terhadap siswa dari guru. Kemudian ada pengajaran yang lebih efisien karena metode pembelajaran ini menggunakan metode grup. Jadi kita tidak terlalu banyak untuk menjelaskan kepada siswa. Kemudian adalah meningkatkan kreativitas pengajaran. Dalam artian, kita sebagai guru akan lebih berpikir untuk bagaimana menjadi lebih kreatif dalam menerapkan metode pembelajaran ini. Kemudian ada memotivasi siswa. Kenapa memotivasi siswa? Ketika siswa melihat bagaimana temannya terlihat aktif, maka mereka akan timbul rasa, aku juga ingin seperti itu, seperti temannya, atau terlihat aktif atau mau belajar. Kemudian ada evaluasi yang lebih mudah. Kenapa evaluasi lebih mudah? Karena kita tidak perlu menilai banyak koreksian dan lain sebagainya, jadi kita hanya akan menilai dari hasil kerja mereka yang kemudian kita akan korelasikan dengan bagaimana keaktifan dia di kelompoknya. Kemudian ada kelebihan juga bagi siswa. Untuk yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi siswa akan bisa berpikir mengutarakan pendapat, bagaimana pendapat dia perihal masalah yang telah diberikan oleh guru atau materi yang diberikan oleh guru dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian siswa dapat meningkatkan keterampilan inquiry kompleks. Jadi dia akan menemukan masalah, kemudian dia akan memecahkan masalah itu sendiri di kelompoknya bersama teman-temannya. Kemudian pembelajaran berfokus pada siswa. Kemudian meningkatkan pengembangan soft skill, yaitu tadi siswa akan lebih sering berkomunikasi dengan temannya, jadi meningkatkan bagaimana komunikasi antara siswa dan temannya. Kemudian kreativitasnya akan tumbuh karena di kelompok tersebut ia akan diasah kreativitasnya. Kemudian kritis dalam berpendapat di kelompoknya. Kemudian ada untuk kelemahannya. Kelemahan bagi guru adalah memang untuk metode pembelajaran ini memerlukan struktur kelas yang lebih rumit, kemudian memerlukan waktu untuk menyesuaikan. Dalam artian seperti ini, ketika siswa bergeser, pindah, atau mencari tempat duduk sesuai dengan kelompoknya, mereka akan membutuhkan waktu, kemudian mereka butuh waktu untuk menjadi kondusif lagi. Setelah kondusif, mereka baru bisa untuk berdiskusi. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian karakteristik siswa
kadang memang kurang terlihat dominan dari kita yang menilai. Kenapa? Karena banyak siswa yang mungkin beberapa lah ada yang cenderung pendiam, sehingga kita tidak akan tahu bagaimana dia dalam kelompok tersebut. Kemudian ada kelemahan bagi siswa adalah ya itu tadi, keterlibatan dalam kelompok akan lebih dominan oleh anak-anak yang cenderung lebih pintar dan berani untuk menyampaikan pendapatnya, atau orang-orang atau anak-anak yang memiliki sifat leader atau sifat pemimpin. Dia akan lebih condong dan lebih mendominasi temannya, sehingga ada beberapa mungkin anak di kelompok tersebut yang tidak bisa mengutarakan pendapatnya, dalam artian dia akan kalah dengan temannya. Itu salah satu PR dari group investigation ini, metode pembelajaran ini. Kemudian tidak perlu lama-lama saya menjelaskan tentang ini. Selanjutnya akan saya tunjukkan video untuk contoh dari penerapan model pembelajaran group investigation ini dari salah satu channel YouTube, karena saya tidak bisa menemukan, mohon maaf sekali karena saya tidak bisa menemukan metode pembelajaran group investigation yang diterapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya menemukan di salah satu channel YouTube dengan nama channel Nafri Official, dengan judul video model pembelajaran Group Investigation atau GI pada materi posisi strategis Indonesia Geografi kelas 11. Berikut video saya sajikan. Baik, jadi itu tadi yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Jadi untuk group investigation bisa dipertimbangkan kembali bagaimana metode ini akan dilaksanakan dan bagaimana akan diterapkan, karena ada kelebihan dan kekurangan. Sekian dari saya dan teman saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.